Hari ini kita akan berbicara mengenai tema doa yang mustajabah di bulan Ramadan bersama Ustadz Muzaki. Tepuk tangan buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini tamu-tamu kita di studio ini anak-anak generasi muda. Iya. Yang satu campuran SMP SMA dari Panser Band. Iya, Panser Band. Yang kedua dari anak-anak mahasiswa dari Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya. Nah, salah satu hal generasi muda ini kadang kalau bicara doa, Ustadz, terkadang kan dia bicaranya doa itu hanya sesuatu yang dibaca oleh orang lain, kemudian dia mendengarkan hanya ikut mengamini, itu yang disebut doa. Iya. Tapi apakah dia sadar sebenarnya ada sesuatu hal di dalam dirinya yang mampu melantunkan doa itu sendiri gitu. Iya. Nah, hari ini kita bicara doa yang mustajabah di bulan Ramadan. Monggo Ustadz dijelaskan. Selamat datang juga buat yang baru hadir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara doa, Tuhan telah menggariskan di dalam Al-Quran itu kan, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti akan kukabulkan. Gitu. Jadi tidak pandang Tuhan itu ini bulan Ramadan atau tidak, Ustaz. Jadi ya Mas Joko, jadi Tuhan menyampaikan, asal kamu mau minta padaku, akan kukabulkan. Nah, cuma pertanyaannya doanya siapa yang dikabulkan itu. Betul. Terus kemudian kriteria seperti apa doanya dengan cara apa gitu ya. Iya, kalau sekarang temanya doa yang dikabulkan di bulan Ramadan, maka tentu di bulan Ramadan itu ada titik-titik tertentu yang Allah membuka kesempatan kepada hambanya untuk berdoa dan pasti akan dikabulkan gitu. Bulan yang penuh barokah. Bulan yang penuh barokah ini, yaitu ada 3 titik. Yang pertama adalah saat di mana orang Islam sedang sahur. Nah, di mana orang Islam sedang sahur, kemudian setelah itu dia berdoa. Nah, sahur itu kan biasanya jam 3, jam 3 itu kan doa-doa mustajab sebetulnya. Ya. Jadi di Al-Qur'an itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi pada sepertiga malam bangunlah engkau, lalu kau mintalah kepadaku. Asa rabbuka, maka tentu Tuhanmu maqaman mahmuda akan menjadikan kamu itu menduduki sebuah posisi yang terpuji. Nah, jadi doa-doa itu dikabulkan pada waktu itu. Kemudian di mana lagi doa yang dikabulkan itu pada saat sepanjang berpuasa ini, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Berarti yang pertama adalah pada saat sahur. Kemudian setelah itu sambung lagi masih mustajabah ini mustajabah. ya. Saat ini kita ini berdoa sekarang ini. Alhamdulillah. Apalagi sedang lapar-laparnya begini. Ini berdoa itu mustajabah sekali. Amin. Kemudian yang ketiga ketika sedang berbuka. Sedang berbuka. Setelah berbuka atau sedang berbuka itu berdoa pada Allah, ya Tuhan. Dengan berbuka pada sore hari ini, ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya, ampuni dosa guru-guru saya. Itu insya Allah diampuni Mas Joko oleh Allah. Jadi kalau kita meruntun di bulan puasa ini yang disebut bulan penuh barokah itu memang mulai dari awal hari pertama puasa sampai dengan akhirnya semua ada maknanya Ustaz. Semua ada maknanya. Dari mulai buka puasa, sahur, ketemu sahur lagi, ketemu buka puasa lagi. Iya. Baik, ada 3 hal tadi yang disebutkan Ustaz dalam doa mustajabah di bulan Ramadan. Saya berikan pada Anda pertanyaan ini dan saya punya souvenir yang bisa saya berikan di waktu apa saja. Kira-kira doa mustajabah itu di bulan Ramadan. Silakan yang bisa angkat tangannya. Ayo, dengerin gak ini? Dengerin gak? Nah ini loh, anak muda itu ya gini nih. Jadi kayak aneh ngrungokno tapi raruh gitu loh. Jadi nanti tolong diulangi lagi loh. Ada nggak? Perlu diulang berarti ini ya. Baik. Doa mustajabah itu apa sih artinya doa mustajabah itu? Doa yang piye Ustaz? Benar? Ya, betul. Doa mustajab itu adalah doa yang terkabulkan, terkabulkan, yang dikabulkan oleh Allah. Ya.
Di waktu-waktu apa saja kira-kira doa mustajabah di bulan Ramadan ini yang diijabahi? Pertama, nggak mau ini, kalau bareng-bareng nggak tak kasih. Ada yang mau angkat tangannya? Baik, oke. Langsung, nggak usah ragu-ragu. Pemirsa, ini salah satu rekan dari Panser yang ganteng sendiri. Silakan kenalkan namanya, berdiri. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya siapa? Nama saya Gue Fadil Faisal Akbar. Ya, dari keluarga dari Panser Band. Pertanyaannya, doa mustajabah itu apa saja tadi? Yang pertama ada di waktu sepertiga malam. Sepertiga malam. Yang kedua pada saat maghrib, berbuka puasa. Ya berbuka. Yang ketiga di mana tadi? Di saat setelah sahur. Setelah sahur sampai mana wis tadi wis? Sampai tenggelamnya matahari. Ya. Enggak apa-apa, masih agak gini-gini jawabnya, enggak apa-apa, yang penting dapat ya. Baik Ustaz. Ini tadi salah satu contoh bahwa generasi muda itu men-triggernya perlu berkali-kali. Ya kadang-kadang lewat gitu aja. Enggak apa-apa tapi ya alhamdulillah kita masih diberi kebersamaan ya untuk bisa membicarakan sesuatu hal yang indah di bulan Ramadan. Ada yang ingin bertanya di seputar bulan Ramadan apa saja mengenai permasalahan generasi muda mungkin atau apapun yang di bulan Ramadan? Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Baik Ustadz. Sebelum kita menginjak berikutnya, satu lagi mungkin barangkali yang bisa diberikan pada kawan-kawan generasi muda ini, doa yang seperti apa sih sebenarnya yang harusnya mereka kumandangkan tiap saat di bulan Ramadan, khususnya untuk anak-anak muda nih? Iya, saya kira doa itu tergantung kebutuhannya, Mas Joko. Sampean butuh apa kepada Tuhan sekarang itu. Nah, jika adik-adik kepingin pada bulan Ramadan ini saya kepingin semua dosa saya diampuni, silakan minta ampun pada Allah. Saya kepingin cita-cita saya itu tercapai, silakan berdoa di bulan Ramadan ini. Saya kepingin usaha orang tua saya, usaha teman-teman saya saat ini mudah-mudahan sukses. Silakan mau minta apa saja pada Tuhan. Jadi segala permasalahan itu sebetulnya kalau kita mau curhat, mau menumpahkan segala perasaan itu hanya pada Tuhan sebetulnya, kepada Allah. Nah, dan waktu yang tepat itu adalah sepertiga malam itu. Sepertiga malam yang utama sepertiga malam itu, di mana Allah membuka kesempatan kepada hambanya pada siapapun yang mau meminta. Mau minta apa saja tadi saya sebutkan itu, dan Tuhan membuka seluas-luasnya kepada hambanya itu, sehingga orang yang mungkin merasa sumpek atau merasa perlu pertolongan Tuhan, ya di sudah tempatnya. Bukan pergi ke dukun, pergi ke kuburan, atau pergi ke hal-hal tidak pas lah ya, yang kira-kira akan membelokkan iman kita itu. Ya. Itu saya kira Mas Joko. Jadi kalau bicara doa ini Ustadz ya, sebenarnya apapun ini kan tidak harus meminta sebenarnya. Punya kita di dalam pikiran kita ingin melakukan sesuatu itu kan juga doa ya Ustadz ya. Iya. Nah kalau pikirannya tidak baik juga doanya masih, ya Allah aku tobat, nah akhirnya pikirannya wah mari kita delok ya tak antem kan. Misalkan begitu pikirannya tetap saja doanya kan tidak sambung ini Ustadz. Iya, namun demikian Mas Joko perlu diketahui bahwa doa mustajabah itu bukan hanya tempat-tempatnya saja, bukan hanya waktunya saja yang spesial. Tapi selain dari itu ada syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga doa seseorang bisa terkabul dengan baik. Apa saja itu? Yang pertama, seorang yang berdoa pada Allah itu dia harus membersihkan dulu baik dari yang dia makan, yang dia lihat, yang dia perbuat selama ini dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi kalau selama ini makanannya makanan haram, yang diminum adalah minuman haram, yang ditonton selalu tontonan yang haram, langkahnya selama ini melangkah ke hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Nah tentu walaupun dia berdoa di tempat mustajabah, jangan berharap Tuhan akan menerima doanya itu. Jadi intinya sumber dari yang keluar doa ini harus bersih dulu berarti. Harus bersih dulu, makanya bersih dari lisannya, bersih dari fisiknya ya. Iya.
Makanya seseorang yang berdoa dia harus terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga dalam sebuah hadis nyatakan bahwa barang siapa yang dalam tubuhnya masuk sesuap nasi saja, kesuap nasi masuk ke dalam tubuh kita dan itu barang-barang haram, maka 40 hari 40 malam doanya tidak akan diterima oleh Allah. 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Baik Nah, Ustaz, bayangkan. nanti kita lanjutkan lagi setelah kita break saat